Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta untuk mempersiapkan diri masing-masing. Pastikan koneksi internet Anda stabil dan siapkan alat tulis jika diperlukan. Bagi peserta yang baru bergabung, silakan untuk on kamera dan pastikan nama tampilan Anda sudah sesuai dan mikrofon dalam kondisi nonaktif atau mute. Selama acara berlangsung, kita akan segera memulai dalam beberapa menit kemudian. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk dokumentasi kehadiran, kami mohon kepada seluruh peserta untuk melakukan screenshot layar. Absensi kehadiran akan ditampilkan dalam bentuk kode QR yang akan kami tampilkan di akhir sesi. Mohon untuk tetap hadir hingga akhir sesi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muklis Effendi, SPD SKSMSI, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, beserta jajaran pimpinan fakultas. Yang terhormat Bapak M. Syauki Haris Eskom Mkom, selaku Ketua Program Studi S1 Informatika. Yang terhormat Bapak M. Hanats Hanafi Iksan, SSC MT, selaku narasumber kami pada hari ini, serta Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta kuliah tamu yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang berbahagia kita dapat hadir bersama dalam acara kuliah tamu dengan tema Skill Development dalam Mengembangkan Virtual Reality. Hadirin yang berbahagia, virtual reality atau VR telah menjadi salah satu teknologi yang perkembangannya begitu pesat di era digital ini. Menguasai skill pengembangan VR bukan hanya sebuah keunggulan kompetitif, melainkan sebuah kebutuhan bagi generasi pengembangan teknologi masa depan. Oleh karenanya, kuliah tamu ini hadir sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik industri nyata. Izin memperkenalkan diri, nama saya Almira Febriana Feriza, selaku pembawa acara pada hari ini, untuk memandu jalannya acara kuliah tamu ini dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara yang kami siapkan adalah sebagai berikut. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi tanya jawab, dokumentasi, dan diakhiri dengan doa serta penutupan. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk tetap berada di ruang selama sesi berlangsung dan berpartisipasi aktif, khususnya pada sesi tanya jawab nanti. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita mulai acara ini. Hadirin yang kami banggakan, memasuki acara kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk duduk siap. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih semua hadirin. Untuk membuka acara hari ini secara resmi, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang terhormat, kepada Bapak Mukas PDS Kes MSI selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi untuk berkenan menyampaikan sambutan pembukaan. Kepada Bapak Kis Effendi, SPDS Kes. Oke, sambil menunggu Pak Dekan, sepertinya Pak Dekan, oh sampun. Nih, mohon izin Pak Dekan, apakah sudah berada di Zoom? Salam kenal Pak Hanas. Nih, Oke, salam kenal Pak Syauki. nih. Oh, masih mood ya, maaf. Oh, Mohon nggih. maaf Nah ini masih Pak mood. Dekan. Nggih, monggo Ya, Pak terima Dekan. kasih. Aduh, mohon maaf sih. Eh, mohon maaf ini agak tadi mepet waktu pas ada tamu menghadap, jadinya nggak sempat melihat menyimak dari awal. Terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang paling utama dan yang pertama kita harus patut sampaikan adalah bacaan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena tidak ada nikmat yang lebih utama daripada nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kuliah tamu untuk eh, adik-adik mahasiswa yang ada di informatika. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hanafi Iksan, SSTMT, sebagai narasumber. Mohon izin Pak, salam kenal dengan saya Muklis Effendi yang saat ini berjaya menjadi dekan di FST. Terima kasih atas kehadiran Bapak dalam acara kuliah tamu ini yang kita sangat harapkan sumbangsih keikhlasannya untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuannya yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi adik-adik mahasiswa informatika dan keluarga besar FST. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Informatika, Bapak Sauki, para dosen dan tenaga pendidikan, juga para mahasiswa studi informatika, Supraun yang saya banggakan. Saya atas nama pimpinan pada kesempatan ini menyampaikan yang ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia khususnya Civitas Akademika Prodi Informatika ya, yang telah menginisiasi menyelenggarakan kuliah tamu pada hari ini. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen kita dalam memperkaya wawasan akademik dan mendekatkan mahasiswa dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Tema yang diangkat yaitu skill dalam mengembangkan virtual reality, transformasi realitas digital, dan prospek pengembangannya untuk pengembangan keterampilan yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Ini luar biasa sekali. Saya juga mungkin harus belajar tentang hal ini karena mungkin juga merupakan hal yang baru bagi saya.
Hal ini sangat relevan dengan arah pengembangan pendidikan tinggi di era Society 5.0. Virtual reality tidak lagi sekedar alat simulasi atau hiburan, ya, melainkan telah menjadi infrastruktur digital yang transformatif. Dalam konteks ini, penguasaan keterampilan teknik harus berjalan selaras dengan pemahaman mendalam mengenai bagaimana user experience atau UX agar solusi digital yang kita ciptakan benar-benar bernilai inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau ilmu pengetahuan tidak kita amalkan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, niscaya akan ya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kami merasa sangat terhormat dapat menghadirkan Bapak Muhammad Hanat Hanafi Ihsan SSTMT, yang mana saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Department of Electrical Engineering and Information System di Faculty of Information Technology Universitas of Pania di Hungaria, tempat yang jauh tapi dengan ini tadi bagian dari Society 5.0 atau 5.0. Nah, kita bisa bertemu bertatap muka dan ini gambaran kelak di kemudian hari ya. Di kemudian hari kalau kita katanya meninggal atau di alam barzah itu dilihatkan gambaran kehidupan kita, ya kayak ginilah kira-kira. Kita bisa melihat masa lalu dan masa depan dengan gambaran yang sekarang, dengan virtual ini. Kami berharap pengalaman akademik dan riset Bapak di lingkup internasional tentu akan menjadi inspirasi berharga, sekaligus peta jalan bagi mahasiswa dan akademisi kita dalam mengembangkan kompetensi di bidang teknologi imersif. Kepada para mahasiswa, sekali lagi saya tekankan ya, saya berpesan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Simak, catat, cermati, gunakan ya waktu ini untuk bertanya, berdiskusi, ya. Jangan ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan ya. Boleh yang pertanyaannya sifatnya kritis ataupun yang tidak, bebas bagi yang bertanya itu ya. Tidak ada pertanyaan yang jelek ya. Kalau memang kita nggak tahu silakan ditanyakan. Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Demikian juga nanti kalau kita malu diajak berjalan, akan sesat ditanya. Artinya kalau kita nggak mau maju dengan pengetahuan yang ada, suatu ketika kelak kita ditanya tersesat malah nggak tahu. Nah, jadi para mahasiswa sekalian silakan bertanya ya. Bertanya yang memang jangan dianan sendiri. Silakan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan, simak betul dengan baik, cermati, catat hal yang menonjol pada saat diskusi, silakan ditanyakan. Ilmu tidak akan berkembang tanpa rasa ingin tahu, ya. Jadi harus terus diasah dan ada keberanian bagi kita untuk bereksperimen, ya. Kalau kita nggak berani bertanya, gimana mau dapat pengetahuan? Nggak berani mencoba, nggak berani bereksperimen, ya ilmu nggak akan pernah berkembang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Supraun, saya secara resmi membuka kuliah tamu program studi informatika pada hari ini, Rabu 6 Mei 2026, pukul 15.17. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang luas, dan mendorong lahirnya karya-karya inovatif dari mahasiswa serta dosen kita di masa depan. Kiranya demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dan tutur kata kami, terutama kepada narasumber Bapak Muhammad Hanat Hanafi Ihsan yang saat ini sedang meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan yang kepada kami. Mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Khususnya bagi saya pribadi, baru perkenalan awal, barangkali ada yang kurang berkenan dalam menyebut nama dan tutur kata kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon Bapak berkenan untuk
kepada kami semuanya, sehingga ilmu tersebut benar-benar bermanfaat. Atas perhatian dan kesediaan teman-teman sekalian untuk menghadiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan berlatih serta berdiskusi. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Muklis Effendi, SPD Eskes MSI, atas sambutan yang sangat inspiratif. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi acara inti, perkenankan kami memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab hari ini. Beliau adalah Bapak Wahyu Tejakusuma Eskom Mkom. Beliau akan memandu jalannya sesi penyampaian materi dan tanya jawab bersama narasumber kita hari ini. Kepada Bapak Teja, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir sebagai moderator. Baiklah, kami serahkan kelanjutan acara kepada Bapak Wahyu Teja Kusuma, Eskom Mkom selaku moderator. Kepada Bapak Teja, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mulai kegiatan, eh, ada pepatah mengatakan begini, cara penghormatan terbaik terhadap narasumber dalam kegiatan daring adalah dengan on cam. Jadi kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang ikut join dalam kegiatan sore ini, dengan saya minta tolong untuk bisa dengan on cam begitu ya. Mm-mm. Yang saya hormati Bapak narasumber Muhammad Hanas Hanafi Ihsan, Bapak Dekan, Pak Kaprodi, sekaligus rekan-rekan dosen di Prodi dan panitia. Sore ini saya sangat bahagia sekali Bapak Anas Hanafi eh, sudah berkenan untuk memberikan materinya. Yang kebetulan juga kita sebidang Pak Hanas, begitu nggih. Kalau Pak Hanas ini sukanya adalah eh, menghadir membuat dunia nyata di dalam teknologi virtual. Kalau saya sukanya adalah menghadirkan teknologi digital di dalam dunia nyata, alias augmented reality begitu. Kita dua mata koin yang berbeda tapi masih dalam satu tubuh yang sama begitu, Pak ya. Nih, kapan-kapan kita kolaborasi, Pak Hanas. Nggih. Siap, Pak, siap. Oke. Semakin semangat karena di samping saya kembali tandem saya pertama perintis Prodi hadir. Di tengah-tengah kita ada Bu Nindi begitu ya. Eh, eh. Selamat selamat datang Bu Nindi, halo. Nah, kali ini tidak jumpa secara daring saja tapi berseberangan dengan saya hari ini. Terima kasih. Eh, Saya sampaikan kepada teman-teman mekanisme kuliah tamu pada sore ini, yaitu satu, materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi selama 60 menit. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab akan diberi waktu 30 menit begitu. Eh, Bagi mahasiswa kemudian yang nanti bisa mengajukan pertanyaan, tentunya nanti ada door prize dalam bentuk kekayaan intelektual dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu bentuk tanggung jawab saya, kontribusi terhadap Fakultas Sains dan Teknologi dan program studi informatika yang saya cintai. Untuk itu, eh, saya harapkan kegiatan ini berjalan dengan sangat kondusif. Sebelumnya, mungkin ada profil yang bisa disampaikan. Nah, teman-teman, beliau pemateri kita hari ini, ya. Oh, coba kalau kita lihat backgroundnya, memang beliau linear sekali ya, information engineering sampai kemudian riset beliau hari ini terkait
eye tracking di lingkungan virtual reality. Nah, ini yang luar biasa ketika kemudian banyak dosen atau banyak penggiat praktisi virtual reality itu hanya sebagai pengguna framework. Ya, ini saya sampaikan ini luar biasa. Beliau bahkan eh, pengembangan begitu. Tidak hanya pengguna framework, tapi beliau adalah pengembangan. Untuk itu adik-adik, ini kalau tidak kita serap total ilmunya sangat rugi sekali. Begitu ya. Beliau as a lecturer atau asisten profesor di Computer Engineering Fakultas Filkom Universitas Brawijaya. Begitu. Kemudian next slide. Oh, sudah ini saja. Em, Berikutnya, setelah profil ini saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Hanafi, 60 menit adalah hak panjenengan untuk menyampaikan materi seluas-luasnya. Untuk itu, kepada mahasiswa, tolong disimak baik-baik. Ya, terima kasih. Itu saja pengantar dari moderator. Saya sampaikan total waktunya kepada Bapak Hanas Hanafi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Oke, Jelas baik. sekali. Sebelumnya terima kasih Bapak Dekan, Bapak Mukhlis Effendi, kemudian Bapak Kaprodi, Bapak Syauki Haris, kemudian Pak Wahyu Tejakusuma dan Bu Rizky Pradini sudah mengundang saya dalam kegiatan kuliah tamu ini. Oke, oke. Saya sambil share screen ya, Pak Ibu sekalian dan teman-teman adik-adik mahasiswa. Oke, sudah terlihat ya? Yes, terlihat. Oke, baik. Ya ini sedikit profil singkat dari saya tadi sudah sempat disampaikan di awal. Ya saya dulu saya sebetulnya asli Malang ya. Dulu SMA-nya di SMA Negeri 2, mungkin ada adik-adik mahasiswa yang sealma mater sama saya dulu, SMA 2 Malang. Kemudian saya lanjut ke D4, PENS tahun 2006 sampai 2010, kemudian S2 di Teknik Elektro UB, ya kemudian 2023 sampai sekarang saya ada di Hungari, ya, sebagai mahasiswa juga, sama seperti teman-teman mahasiswa. Ya, kemudian ini beberapa pengalaman saya dan beberapa profil saya. Tadi slide-nya sudah saya kirimkan ke Bu Iki. Ya, nanti mungkin bisa di-share. Oke. Nah, sebelum masuk ke topik inti, gitu ya. Saat ini yang seperti yang kita ketahui, evolusi teknologi realitas digital ini macam-macam, mulai virtual reality, ini lingkungan yang full virtual, kemudian ada augmented reality, ya menambahkan elemen digital ke dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone dan lain-lain, atau mixed reality, ya menggabungkan dunia fisik dan digital secara real time untuk interaksi yang lebih kaya. Nah, sebetulnya yang tidak terbatas ini termasuk realitas pada komputer PC atau laptop gitu ya, hingga perangkat mobile yang kita gunakan. Sebetulnya konteks dari user experience atau pengalaman pengguna untuk pengguna yang inklusif dan seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi untuk Society 5.0 itu nggak terbatas pada VR, AR atau MR gitu ya. Itu juga bisa pada desktop komputer atau mobile ataupun tablet dan lain sebagainya. Ya, saat ini bisa dikembangkan di situ. Nah, namun di topik inti yang akan saya sampaikan nanti itu hanya terbatas pada VR karena itu kajian utama dari studi saya gitu ya.
Tapi sebetulnya pengembangannya itu tidak terbatas pada VR saja untuk seluruh perangkat digital sebetulnya. Ya, oke. Nah, dampak realitas digital pada user experience atau pengalaman pengguna tentu saja yang pertama interaktif gitu ya. Harapannya kan semakin interaktif, kemudian untuk menciptakan immersion, ya keterlibatan yang mendalam dengan konten, kemudian inovatif membuka peluang baru dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, aplikasi realitas digital dari berbagai sektor itu ini sebetulnya sangat luas. Kalau saya boleh bilang sebetulnya realitas digital itu bisa dipakai untuk mereplikasi seluruh aktivitas kita di dunia nyata. Nggak hanya mereplikasi gitu ya, mungkin bahkan meningkatkan gitu. Jadi mulai di bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, industri, hingga militer gitu. Oke, nah kemudian tren teknologi realitas di masa depan ya tentu saja integrasi dengan AI ya, kemudian perangkat yang lebih ringan, ringan ini maksudnya dari segi harga dan dari segi ya kalau kita tahu biasanya game gitu permainan atau sesuatu yang kompleks di perangkat komputer atau mobile itu kan berat gitu ya runningnya. Nah harapannya ke depannya ringan gitu, kemudian resolusi tinggi gitu. Oke. Nah kemudian ada beberapa tantangan gitu ya dan peluang mulai dari privasi data, tapi ini nggak akan saya bahas detail di sini. Kemudian kendala fisik dan interaksi sosial. Ya. Nah, tantangan lain di area penelitian ini, yakni pendekatan human center atau user center, gitu ya. Ini dilakukan karena keberhasilan suatu teknologi sebetulnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, ya. Tetapi sejauh mana sebuah sistem yang kita buat itu dapat dipahami, digunakan, dan bermanfaat kepada pengguna. Jadi sistem itu nggak melulu yang canggih gitu ya, animasinya bagus dan lain-lain ya. Nah, tetapi sebuah sistem yang kita buat itu bisa dipahami, dipakai dan memiliki manfaat. Oke, nah topik pembahasannya di sini nanti ada 3 kategori besar ya. Yang pertama ini terkait riset saya, yakni pengembangan realitas digital terhadap pengalaman pengguna beserta tren kajian di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada sedikit overview terkait hardware atau software untuk developing game gitu. Kemudian yang terakhir ada insight ya. Kira-kira serius game ini apa aja. Jadi teman-teman bisa bikin apa aja untuk serius game gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya tanya ke teman-teman mahasiswa, ada yang tahu serius game apa enggak? Ada yang sudah tahu atau belum? Boleh open mic atau dijawab di chat teman-teman mahasiswa. Yuk teman-teman, ayo. Ada yang sudah tahu serius game itu apa? Ya mungkin ada yang jawab Dota gitu atau Mobile Legend gitu. Bukan ya. Mungkin termasuk tapi bukan juga. Oke, ada satu chat. Catur. Iya, catur itu termasuk serius game. Ya. Ya mulai dari ingatan gitu ya, kemudian strategi dan lain sebagainya gitu. Ya, bus simulator. Iya,
bus simulator kelihatannya seperti itu juga termasuk serious game. Karena di simulator itu apa namanya, secara navigasi, secara nyetir dan lain sebagainya harus patuh gitu ya. Sehingga ketika orang benar-benar bisa melakukan simulasi itu, ya harapannya di dunia nyata itu benar-benar bisa mengendarai bisnya gitu ya. Ya, Duolingo itu adalah salah satu serious game ya. Jadi serious game itu adalah permainan yang eh, bisa meningkatkan, kalau di pembelajaran itu kan ada afektif, kognitif, sama psikomotor gitu ya. Nah, namun di lingkungan virtual ya, mostly yang bisa dikembangkan sebetulnya area ketiganya bisa. Ya, ada afektif, kognitif, sama psikomotor. Nah, saya kasih contoh yang terluar, Pokemon Go, ya, itu menuntut kita untuk jalan gitu ya, itu untuk psikomotor gitu berarti ya. Nah, kemudian kalau afektif, saya sendiri kurang mendalami, itu untuk perhatian, atensi gitu ya. Nah, kalau bidang yang riset saya itu ada irisannya atau mostly sebagian besar di bidang pengembangan virtual itu dengan aspek kognitif. Ya, jadi kognitif untuk user experience. Sebetulnya user experience itu adalah aspek kognitif dari pengguna. Oke. Nah, kemudian yang saya sampaikan ini materi intinya, perkembangan realitas digital terhadap pengalaman pengguna beserta tren kajian di masa yang akan datang. Jadi ini adalah bagaimana kita untuk peningkatan keterampilan atau skill development-nya si pengguna, gitu ya. Jadi trennya apa sih, aplikasi apa sih yang bisa didevelop oleh kita sebagai orang informatika untuk orang, ya, yakni sebuah aplikasi yang bisa meningkatkan kemampuan dari pengguna, gitu ya. Tadi peningkatan kemampuan mulai afektif, kognitif atau psikomotor tadi. Ya, nah materi yang saya presentasikan ini adalah bagian dari riset saya yang sudah terpublikasikan. Ini nanti detailnya bisa teman-teman baca di link ini ya nanti. Oke. Nah, overview-nya di penelitian ini saya mengeksplorasi dampak dari kemajuan teknologi virtual reality. Ya, sebetulnya tidak terbatas di VR seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Namun di penelitian ini saya benar-benar spesifikkan, gitu ya. Oke, pada pengembangan keterampilan melalui taksonomi user experience yang menggunakan systematic literature review. Kemudian di metodologinya, saya mengklasifikasikan pengembangan keterampilan berdasarkan aspek pengalaman pengguna, UX gitu ya. Dan ada satu aspek lain, ya, yakni aspek sosial, emosional, dan perilaku atau SEP. Kalau di bahasa Inggris sosial, emosional, sama behavior. Gitu ya. Oke, yang memenuhi kriteria, kemudian di temuan utama pada penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan teknologi ya di bidang virtual reality untuk mencapai pengalaman pengguna yang optimal untuk peningkatan keterampilan dari orang, gitu, dari pengguna. Oke. Nah, ya kenapa penelitian ini saya kaji? Ya, yang pertama jelas VR ini berkembang pesat, kemudian dampak pandemi kemarin yang cukup mengakibatkan kita tidak bisa beraktivitas di luar, kemudian proyeksi pasar yang meningkat, kemudian hingga nilai untuk pengembangan keterampilan. Gitu. Nah, sebetulnya VR atau aplikasi berbasis digital ini muncul sebagai teknologi transformatif yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Jadi ketika teman-teman nanti memutuskan untuk
terjun di area multimedia gitu ya, seperti VR, kemudian atau aplikasi mobile dan lain-lain sebagai developer gitu. Ini teman-teman akan blending dengan bidang yang lain pasti. Ya, nggak hanya kita nggak hanya berdiri sendiri di bidang informatika atau ilmu komputer atau teknologi informasi gitu ya, tapi blending dengan ilmu yang lain termasuk hiburan, pendidikan, kesehatan, hingga bisnis gitu ya. Memberikan kesempatan untuk pembelajaran perubahan perilaku dan pengembangan keterampilan ya. Jadi tujuannya aplikasi dibuat itu apa ya? Untuk meningkatkan keterampilannya orang gitu misalkan. Untuk orang itu biar bisa mempelajari sesuatu biar lebih mudah, lebih cepat dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini klasifikasi pertama ya, ini taksonomi pengalaman pengguna. Ya, di luaran sana itu banyak taksonomi pengalaman pengguna. Cuman seringkali kita bingung. Jadi kalau kita apa namanya mau mengelompokkan sesuatu itu gimana gitu. Ya. Nah, di penelitian ini saya coba kelompokkan. Yang pertama rentang usia. Biasanya kan kalau kita bikin rentang usia kan bingung ya. Ini pakai siapa gitu, usianya gimana, anak-anak itu gimana gitu. Nah, di penelitian ini saya kelompokkan bahwa anak-anak itu dia dikategorikan anak-anak itu dari 0 sampai 14 tahun gitu. Remaja itu 15 sampai 24, dewasa itu 25 sampai 64 dan lansia itu di atas 65 gitu ya. Nah, sebetulnya di luaran lain juga banyak gitu ya. Ya, klasifikasinya, tapi saya coba pakai pendekatan yang ini. Kemudian karakteristik input atau masukan dari sebuah aplikasi ini, mulai tangan, jelas ya, kaki, suara, gerakan, ya, kemudian mata, sensor atau kombinasi, bahkan misalkan tangan dan suara, ya, kaki dan tangan misalkan, atau yang lainnya. Kemudian karakteristik output atau luaran yang bisa dipakai, yakni visual, ya, jelas, ya, gambar gitu. Kemudian pendengaran atau suara, haptik ini getaran gitu ya. Kalau teman-teman yang suka main pakai joystick biasanya ada haptiknya, getarannya gitu ya. Atau kayak di HP apa namanya? Biasanya notifnya, getarannya antara notifnya email sama chat WA gitu biasanya berbeda, yaitu haptiknya. Kemudian yang sekarang sedang dikembangkan itu penciuman. Ya, jadi sebuah sistem berbasis komputer ini mengeluarkan penciuman ini mulai dikembangkan gitu ya. Ya pakai beberapa bisa pakai parfum atau aroma kanan gitu. Oke, atau platform gerakan. Nah, kemudian dari segi lingkungan ini ada 3 klasifikasinya. Dapat dipindahkan, yang pertama, kayak mobile itu kan jelas bisa dipindahkan gitu ya, contohnya. Kemudian tidak dapat dipindahkan, ini seperti PC gitu, atau cave. Ya. Cave ini sebuah lingkungan yang diciptakan itu modelnya seperti apa ya, studio gitu, studio. Ya. Oke. Nah, kemudian pengembangan keterampilan dari pengguna yang bisa ditingkatkan ya. Nah, jadi kita ini bikin aplikasi itu untuk meningkatkan keterampilannya orang itu apa sih? Ya. Nah, yang pertama di sini ada innovation skill, kemampuan berinteraksi dengan ide dan pengalaman inovatif untuk mengembangkan pemikiran yang kreatif dan adaptif gitu ya. Kemudian untuk pengembangan emosi, gitu, pengembangan emosi. Kemudian ada self management skill, gitu ya, untuk aplikasi penjadwalan atau yang lain itu self management gitu ya. Kemudian ada cooperation skill, gitu, interaksi sosial, ya.
kayak contoh Zoom ini ya, Zoom ini untuk bisa untuk mulai cooperation skill, social engagement skill ini ya. Ya, jadi tidak terbatas pada VR sebetulnya aplikasi desktop ini juga bisa meningkatkan pengalaman pengguna gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian perkembangan teknologi atau teknologi development itu di penelitian ini saya klasifikasikan jadi 3 juga ya. Yang pertama dari sisi teknologi informasi gitu ya, yang bisa dikembangkan yang pertama jelas perangkat lunak, kemudian perangkatnya gitu, hingga kecerdasan buatannya. Oke. Nah, metodologi penelitian yang saya lakukan ini mulai planning gitu ya, mulai perencanaan. Di perencanaan ini ada research question, pencarian, kemudian memilih database, kemudian melakukan kajian literaturnya, ya, ada inklusi dan eksklusi dan lain sebagainya, kemudian report finding. Oke. Metodologi yang saya lakukan ini metodologinya namanya Prisma 2020 gitu ya. Jadi saya melakukan pencarian dengan kata kunci ini selama 10 tahun terakhir mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Januari 2024. Database yang saya cari mulai dari Explore, Emerald, dan lain-lain. Sehingga di penelitian ini yang saya kaji itu sejumlah 24 dan 18 penelitian. Oke, nah hasilnya kayak gini gitu ya. Jadi hasil pencariannya di papernya ini, tahunnya dia diterbitkan ini. Nah, ini pengembangan keterampilannya dia apa? Pelatihan keselamatan misalkan. Kemudian pengembangan VR dan teknologinya dia menggunakan ada BIM, ya. BIM ini game di Steam kalau nggak salah. Ya. Untuk VR, untuk tata letak situs virtual, visualisasi dan pelatihan keselamatan. Ya, ini adalah social management skill. Gitu. Kemudian ada ini keterampilan mengajar, mengintegrasikan pengelaran gerakan, bantuan suara, klasifikasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada penelitian lain ini untuk interaksi sosial. Ya. Misalkan untuk anak-anak dengan ASD. Gitu ya. Oke, mengembangkan sistem pelatihan VR imersif menggunakan Unity, AI, SAP, ya, dan ada namanya Autodesk Maya gitu ya. Nah, ini contoh saja beberapa studi yang saya investigasi untuk saya sampaikan selanjutnya. Nah, di penelitian yang saya lakukan dari 24 penelitian yang dikaji dari yang tadi saya cari gitu ya. Kombinasi remaja dan dewasa sebagai objek penelitiannya ini sekitar 29%. Ya, jadi partisipannya mereka itu siapa gitu. Ya. Jadi 29% penelitian itu partisipannya mereka itu adalah remaja dan dewasa, itu 29%, remaja saja 17%, ya. Dewasa saja 8%, anak-anak 30%, ya. Nah, dan 33% ini tidak atau mereport siapa partisipan mereka. Nah, di sini ada yang 0%. 0% ini siapa? 0% ini adalah ini kuning yang nggak ada older adult gitu ya. Padahal lansia gitu, itu mereka juga tetap beraktivitas gitu kan, harus beraktivitas gitu biar mereka dianggap sebagai kelompok yang inklusif gitu. Ya. Kemudian sebetulnya mereka itu setara juga dengan kita dalam perkembangan teknologi. Mereka juga berhak mendapat manfaat dari pengembangan teknologi gitu.
Ya, oke. Nah, sehingga di sini adalah area yang cukup luas yang bisa dieksplorasi, gitu. Jadi bukan hanya sebagai objek penelitian ya, tapi sebagai apa namanya penikmat sistem berbasis digital gitu ya. Ini orang tua gitu. Nah, kemudian untuk karakteristik input ya, 13% studi atau 54% itu menggunakan tangan saja. Ya, oke, pasti kan kita berinteraksi dengan komputer itu juga menggunakan tangan, itu mostly ya. 7 studi itu kombinasi atau 29% itu menggunakan kombinasi tangan. Bisa jadi kombinasinya itu tangan dan suara, tangan dan mata gitu ya. Kemudian 4% itu gerakan, mulai kayak eh, shaking atau menggetarkan apa namanya HP kita gitu ya. Itu kan gerakan gitu ya. Dan suara, tangan suara, sensor mata dan itu. Nah, ini juga sesuatu yang bisa kita eksplorasi. Tidak ada yang menggunakan kaki sebagai input. Ya, oke. Tidak ada yang menggunakan kaki sebagai input untuk virtual reality. Ini adalah area yang cukup luas yang bisa kita eksplorasi sebagai pengembang di sini. Ya. Kemudian bentuk task, 88% task mereka itu aktif dan 13% itu tasknya pasif. Ya. Jadi yang aktif itu bukan orangnya, tapi yang aktif itu sistemnya. Oke, kemudian tipe partisipan, jelas end user 71%, bukan end user ini 13%. Oke, yang bukan end user ini siapa? Ketika kita mengembangkan sebuah software, perangkat apapun, ya, untuk pengujian itu nggak harus selalu dengan pengguna akhir. Ketika pengguna akhir itu apa namanya cukup kompleks untuk atau cukup sulit untuk dijangkau. Nah, sehingga yang bisa dijangkau adalah biasanya pakar, gitu ya. Jadi pakar dari bidang itu, misalkan kita minta bantu untuk menguji aplikasinya, apakah sesuai dengan karakteristik user atau enggak. Ya. Kemudian 13% lain ini jenis partisipannya tidak bisa diidentifikasi. Oke, kemudian pada aspek sosial, emosional, dan behavioral, itu untuk innovation skill ini ada 8 studi. Ya. Untuk skill pengembangan emosional ini 5. Kemudian self-management skill-nya ada 5 studi. Kemudian di cooperation dan social engagement masing-masing 3 studi. Oke, nah sehingga VR telah terbukti meningkatkan kehadiran sosial, memicu respon emosional yang lebih tinggi daripada teknologi lain. Oke, nah untuk skill development atau peningkatan keterampilan pengguna, sebetulnya skill development ini adalah peningkatan keterampilan dari penggunanya ya. Untuk innovation skill, yang dikembangkan pada penelitian itu yang dikembangkan orang-orang, mereka memanfaatkan sensor tambahan kayak ultralight motion, kemudian EEG, ya. Ada penelitian yang pakai untuk pengelasan jarak jauh, ya. Jadi apa namanya? Ya kalau di kita itu kayak bengkelas gitu ya. Ini sebenarnya mereka melakukan ini untuk pengelasan jarak jauh, gitu. Ya. Nah, kemudian yang innovation skill, ini bionic prosthesis, dia pakai EMG sama Arduino untuk tangan kalau nggak salah, ya. Menggunakan prostetik lengan atas ya. Ya kalau Kak, ini misalkan orang nggak punya tangan gitu ya, untuk yang motor disability,
Nah, ketika mereka masuk ke lingkungan virtual gitu, mereka bisa seakan punya tangan. Ya, oke. Kayak kalau teman-teman nonton film Avatar itu ya, Avatar yang The Way of Water apa gitu ya, itu sebetulnya mereka menciptakan mixed reality gitu. Ya, realitas yang mix. Si tokohnya kan awalnya nggak punya kaki gitu ya di film yang pertama. Kemudian ketika masuk dunia Avatar itu dia mix punya kaki gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian ECG based psychomotor training, penggunaan data fisiologis dan gerakan untuk pelatihan laparoskopi atau apa namanya eh ya eh, untuk kedokteran gitu. Oke, kemudian untuk emotional resilience skill ada penelitian yang pakai eye tracking sama dial switch. Dial switch ini tombol biasa sebetulnya. Eh, ini digunakan dalam pelatihan santing kereta. Santing kereta itu untuk mengubah jalur atau treknya kereta, gitu ya. Untuk evaluasi faktor manusia. Jadi nggak hanya keberhasilannya aja, mereka juga menilai orangnya itu capek, stres atau enggak kalau pakai aplikasi itu. Ya, jadi ya kan kalau misalkan ada kereta banyak jalur gitu ya, si operator apa namanya relnya itu kan nggak boleh sampai capek, sampai ngantuk gitu kan nggak boleh gitu ya. Oke. Mereka pakai eye tracking untuk mendeteksi orangnya itu capek, stres atau enggak. Oke. Kemudian ini pakai microstate brain framework, pakai ECG gitu ya, sama sensor di tangannya. Ini untuk menganalisis hubungan antara stres, kreativitas, dan fleksibilitas kognitif dari orang. Oke, kemudian nah sekarang tren ya, kemarin juga ramai. Ini adalah AI generated avatar. Ya mulai di WA, di IG atau di banyak sosial media itu banyak pakai AI generated avatar ya. Untuk mengembangkan model dialog berbasis avatar dalam pelatihan komunikasi darurat. Ini dari penelitian yang saya kaji kemarin. Kemudian untuk social engagement skill ini ada penelitian yang pakai Oculus Insight. Ini sensor inersia, ya, IMU, kamera tracking. Ini digunakan dalam pengobatan autisme untuk membangun dunia VR. Ya, oke. Di sini muncul beberapa kata kunci tadi ya, mulai autisme, kemudian ASD gitu ya. Oke. Kemudian, nah, nggak harus pakai teknologi yang muluk-muluk. Di sini itu pakai standar keyboard, mouse atau gamepad. Itu juga bisa gitu. Oke. Nah, sebetulnya nanti saya tunjukkan penelitian yang saya lakukan. Saya juga terinspirasi dari sini, standar peripheral. Ya, nggak harus muluk-muluk teknologi yang modern gitu ya. Jadi ketika kita mendesain sesuatu yang sederhana, yang low cost, harganya ringan, itu malah bisa diterima orang gitu. Nah, ini yang salah satu penelitian yang menginspirasi saya. Kemudian ada gesture dan voice recognition. Ini untuk pelacakan tangan dan komunikasi. Oke. Kemudian ada cooperation skill. Ini untuk apa namanya cooperation antara lebih dari satu orang gitu ya. Mulai dia pakai wireless hand controller gitu untuk melatih reaksi dan pengenalan pelatihan baseball. Ya. Oke. Nah, ini di sini juga muncul kata kunci baseball gitu ya. Nah, di bidang olahraga lain ini sebetulnya juga bisa kita eksplorasi gitu ya. Kemudian di sini ada cave based leadership simulation-nya. Cave ini kayak studio gitu ya. Studio ya kalau kita tahu mungkin studio musik, studio bioskop gitu ya. Nah, cave ini seperti goa gitu ya. Jadi seluruh ruangan itu eh, apa namanya bisa kita develop gitu. Oke, kemudian ada sosial untuk komunikasi pendidikan imersif. Gitu. Nah, ini dia pakai cloud computing untuk apa namanya interaksi dalam VR. Oke,
Kemudian di self management skill ini orang memanfaatkan atau mengimprove haptic feedback. Ya, nah ini penilaian kerja dental dan pengalaman pengguna. Oke, ini kalau nggak salah untuk dokter gigi gitu ya. Oke, kemudian AI for Innovation Training ini bisnis untuk perencanaan, pelatihan dan kontrol produksi. Kemudian dia pakai Kinect Based Rehabilitation System. Ya, ini pelacakan wajah dan gerakan untuk latihan terapeutik berbasis game. Oke, kemudian di sini ada Tobii Eye Tracking dalam VR game. Ini untuk ngajarin orang social distance yang dulu ya. Untuk kesadaran publik saat pandemi. Ya, kemudian di sini ada AI model untuk klasifikasi gambar biomedis. Ya, oke. Nah, tidak semua penelitian atau tidak semua VR itu menggunakan head mounted display. Ya, dari 28, 12 studi ini nggak menyebutin dia pakai HMD atau enggak. Nah, bisa dikatakan mereka berbasis desktop, gitu ya. Nah, penelitian saya sendiri dari 3 aplikasi yang saya buat, ya hanya satu yang pakai HMD-nya VR. Yang lain memang saya buat itu ya yang untuk low cost yang bisa dipakai untuk semua orang gitu ya. Oke. Nah, variasi perangkatnya tidak semua apa namanya perangkat VR itu pakai apa namanya kayak Meta Quest atau HTC atau Oculus gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman ini bisa bikin sendiri pakai Google Cardboard. Jadi Google itu ngeluarin apa namanya kayak market bukan market kayak desain gitu ya. Teman-teman bisa download, bisa teman-teman print ya. Kemudian ada HP-nya teman-teman itu teman-teman kasih teman-teman masukkan di kayak kacamata. Jadi kayak kacamata gini pakai HP gitu ya. Google Cardboard itu. Oke, ya ini trend and patterns di research PR ya mulai increasing the role of AI dan teknologi advancement ya. Teman-teman bisa mengintegrasikan AI ya dan teknologi sensor di perangkat VR gitu ya. Kemudian kayak penggunaan sensor EEG, EMG kayak sensor apa namanya tekanan darah, sensor detak jantung dan lain-lain hingga eye tracking gitu ya. Kemudian patternnya, ini pattern yang pertama. Kemudian pattern yang kedua, studi eksperimen secara langsung mendominasi. Ya memang desainnya kan tadi user centered atau human centered sehingga ketika teman-teman melakukan pencarian data itu ya apa namanya testingnya itu langsung terhadap orang. Nah, kemudian lack of study on VR for older adults. Oke, di lansia tadi hampir nggak ada, bukan hampir nggak ada, nol gitu ya, nol yang melibatkan lansia. Lebih banyak pada anak-anak dan dewasa muda. Oke. Kemudian fitur yang dibutuhkan desain yang intuitif gitu sebetulnya. Nah, ya pada penelitian ini nggak yang tidak saya kaji itu untuk neurodivergent user, tapi ini peluang yang sangat besar gitu ya. User yang kita apa namanya pakai itu bisa jadi ASD, Autism Spectrum Disorder, sama ADHD, gitu ya. Attention Deficit Hyperactive Disorder, ya, dan lain-lain. Oke, kemudian nah ini gap dari UX evaluation. Ya, beberapa studi itu hampir semua itu pakai sistem usability scale. Bahkan saya sendiri hingga sekarang juga pakai ini sistem usability scale gitu ya. Kemudian tapi macam-macam gitu kan. Ada evaluasi UX itu mulai ada simulation sickness questionnaire,
kemudian ada apa namanya, banyaklah kuesionernya. Ya, lainnya menggunakan metrik performa kayak reaction time, success rate gitu ya. Jadi ini kalau bisa di sebuah penelitian, metode pengukuran keberhasilan itu nggak hanya satu metrik saja, ya minimal dua macam, yang satu subjektif, yang satunya objektif gitu. Jadi nggak hanya kuesioner saja. Jadi misalkan waktu pengoperasiannya, waktu reaksinya gitu ya. Oke, beberapa penelitian juga mengembangkan instrumen evaluasi sendiri. Oke, kemudian permasalahan utama kurangnya konsistensi dan validitas lintas studi. Oke, kemudian opportunities for multimodal teknologi. Ya, jadi kombinasi multimodal kayak kombinasi tangan dan suara, kombinasi mata dan suara itu eh, bisa dikembangkan untuk interaksi dengan dunia digital gitu. Oke, ya itu penelitian yang saya lakukan, rekomendasinya berdasarkan temuan itu tadi gitu ya. Oke, ketika kita membangun teknologi baru, itu dapat digabungkan antara VR atau VE dari sudut pandang user experience untuk mencapai pengembangan keterampilan yang lebih optimal gitu ya. Juga didorong menggunakan tambahan perangkat lunak gitu, perangkat keras hingga AI gitu ya. Oke, itu materi inti yang saya sampaikan gitu ya. Salah satu penelitian yang saya lakukan. Kemudian ini ada eh, beberapa aplikasi yang sudah saya develop untuk penelitian saya gitu ya. Ini bentuknya video, saya semoga bisa saya play. Eh, sebentar ya, kok playnya nggak keluar. Saya searching lagi. Oke, saya play dari sini saja. Oke. Nah, ini sebuah lingkungan. Sebetulnya ini browser sederhana ya. Eh, jadi ini untuk memfasilitasi kalau kita browsing gitu. Biasanya tab-nya kan numpuk. Nah, di sini di penelitian yang pertama pakai VR saya mengembangkan multi browser virtual environment ini, itu ya untuk memfasilitasi kerja yang apa namanya, pekerjaan yang multitasking gitu dengan browser. Oke. Nah, sebetulnya di penelitian ini saya nggak hanya ngembangin lingkungan virtualnya saja, gitu ya. Tapi di penelitian ini saya juga mengembangkan beberapa model navigasi, gitu ya. Nah, ini aplikasi ini bukan aplikasi VR, gitu ya, tapi desktop app, gitu. Ya, jadi atau desktop VR, gitu ya. Navigasinya pun sederhana, saya hanya pakai komputer, mouse sama navigasinya saja itu pakai mouse saja. Jadi untuk eksplorasi di dalam lingkungan virtual yang kompleks ini, saya mengembangkan beberapa algoritma ya yang bisa dipakai untuk menavigasi di sini secara intuitif dan ringan gitu ya. Jadi nggak hanya virtualnya aja, tapi juga model navigasinya. Oke, dari sini itu tadi saya nggak hanya mengembangkan multi browser virtual environment yang saja, saya juga mengembangkan model navigasi yang saya kasih nama IntuNav atau Intuitive Navigation. Itu ya. Kemudian yang memudahkan aspek kognitif dari pengguna. Nah, kemudian di penelitian itu
saya juga memperkenalkan satu matriks penilaian user experience, ya, yakni perplexity count. Ya, kalau tadi ada reaction time dan lain-lain, saya di sini mencoba memperkenalkan perplexity count karena ketika testing, ketika melakukan pengujian, biasanya kan orang uji keberhasilannya, terus nguji waktu apa namanya testingnya gitu kan, waktu pengujiannya atau waktu respon orangnya. Nah, di sini saya memperkenalkan satu matriks baru, yakni perplexity. Nah, apa itu perplexity count? Yakni menghitung kebingungannya orang. Orang itu kira-kira ragu-ragu nggak? Jadi ketika orang mau mengeksekusi sesuatu, ya, jadi ketika kita ngujikan ada tasknya ya, urutan tasknya. Misalkan ada 10 task gitu. Nah, dari 10 ini berapa kali berapa kali orang itu ragu-ragu untuk mengeksekusi task kita gitu. Nah, ini yang kita hitung. Penghitungannya manual dari si pengujinya. Jadi kita ketika menguji itu nggak bisa kan langsung ke banyak orang gitu. Kita ngujinya itu satu-satu gitu ya orangnya. Nah, ketika kita melakukan pengujian dengan orang itu, kita juga hitung orang itu kira-kira bingung atau enggak. Ya, ini saya memperkenalkan Plexity Count ini. Oke, nah dari satu game ini ada beberapa publikasi, ada 6 di sini ya. Teman-teman bisa baca nanti. Ini ada 3 jurnal sama 3 seminar gitu ya. Oke, kemudian game yang kedua untuk handedness test ya. Di sini oke, sambil kita lihat isi gamenya ya. Di sini labirin ya. Memang nggak saya rekam dari dalam labirinnya karena nanti terlalu lama dan bingung. Yang penting saya tunjukkan bahwa ini adalah labirin. Jadi rekamannya saya mulai setelah saya keluar dari labirin ini. Ya, ini labirin. Kemudian masuk ada museum gitu ya. Di game ini memang kita develop secara simetris, jadi kanan kiri itu sama. Nah, di game ini saya mengevaluasi apakah kecenderungannya orang bertangan kanan, ya, dan orang kiri, kadal sama kidal gitu ya. Itu memiliki kecenderungan mengeksplorasi dunia virtual dengan sama gitu, ya, kanan dan kiri. Ya. Oke, kemudian itu tadi museum, kemudian ini masuk kafe, hampir semuanya hampir 90% simetris gitu ya. Oke, ini untuk ya ini bahasa Hungari gitu ya. Karena partisipan saya kemarin mostly orang Hungari sini gitu. Ya. Oke, kemudian ini kafe, kemudian masuk ke ini ya medieval museum gitu ya. Jadi masih banyak lingkungan lain yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri videonya sudah saya embed di slide-nya. Saat ini hasil dari penelitian ini masih ongoing ya. Jadi masih proses submit di sebuah jurnal gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini saya kemarin nyoba develop aplikasi game untuk melukis gitu ya. Tapi melukisnya itu hanya pakai mata gitu, nggak pakai alat lain. Dan navigasi di dalam gamenya itu hanya pakai mata. Dan perangkat yang dipakai pun nggak ribet, hanya webcamnya laptop gitu. Jadi low cost gitu ya, pakai webcamnya laptop. Jadi hampir semua orang yang punya laptop itu harapannya bisa pakai gitu ya. Oke.
Yang pertama ini proses kalibrasi bola mata gitu ya, dengan mengikuti titik hijaunya gitu. Nah, setelah itu masuk hanya pakai mata kita bisa berjalan di dalam lingkungannya gitu ya. Di dalam lingkungannya. Oke, nah kemudian di situ ada kanvas gitu. Oke. Nah, ketika kita berkedip kita masuk ke kanvasnya, dari sini bisa menggambar gitu ya. Kemudian untuk ketika mata berkedip itu berubah warna gitu. Oke. Jadi untuk melukis ini karena sebetulnya melukis itu prosesnya yang sangat kompleks ya. Tapi di early development awal ini kita masih nyoba mengakomodasi fitur apa yang bisa kita manfaatkan di sini. Ya, dari eksplorasi awal gerakan mata bisa untuk menggambar pola, yaitu tadi kotak gitu ya. Oke, kemudian kedip itu untuk mengubah warna. Oke, hasil dari penelitian ini juga masih dalam review. Oke, saya full screen lagi. Nggak tahu itu tadi kok error. Saya share screen lagi. Oke. Ya semoga materi saya selanjutnya nggak overlap dengan materi teman-teman di sana ya. Ini seperti materi kuliah yang umum gitu, tapi coba saya sampaikan kembali. Teknologi perangkat keras, perangkat lunak yang bisa dipakai untuk membuat game, baik VR, AR, namun tidak terbatas pada bidang ini saja. Bisa untuk mobile atau desktop app serta game edukatif gitu ya. Oke, ya perangkat I/O device yang bisa dipakai ini mulai haptic controller. Kalau nggak salah saat ini gitu ya untuk joystick yang sekitar 100 atau 200 ribu aja sudah ada getarnya ya. Jadi bisa dipakai untuk haptic feedback gitu ya sebetulnya. Oke, kemudian eh, ada perangkat I/O lain yang bisa kita pakai kayak optical tracking, ya ini pakai kamera gitu ya. Kemudian inertial tracking gitu. Ini bisa pakai sensor tambahan seperti sensor kecepatan dan giroskop gitu. Nah, gini, kayak accelerometer sama giroskop ini sebetulnya kita nggak perlu beli alat tambahan sebetulnya. Di HP kita, di HP Android atau perangkat mobile yang lain, itu sebetulnya ada accelerometer sama giroskop yang bisa kita manfaatkan untuk melacak pergerakan yang bisa kita pakai gitu sebetulnya ya. Oke, kemudian ada magnetic tracking, yaitu menggunakan medan magnet untuk yang terpasang pada pengguna. Ini perangkat tambahan untuk VR AR games ya. Oke, kemudian nah ini yang umum dipakai head mounted display gitu ya. Ada macam-macam, ada MetaQuest, ada Oculus dan lain-lain. Kemudian assistive technology for games. Nah, trennya di sini itu ini, untuk kelompok orang inklusif gitu. Ya, misalkan kayak accessible gaming controller, misalkan kita membuat sebuah game untuk orang yang nggak punya tangan gitu. Nah, gimana mereka ngontrolnya gitu kan? Nah, kayak tadi yang saya bikin mereka mengontrolnya pakai mata gitu misalkan. Atau teman-teman misalkan ketika orang nggak pakai tangan, teman-teman bisa pakai manfaatkan misalkan gerakan lengan atasnya aja gitu ya, lengan atas gitu misalkan. Bisa. Nah, kemudian screen readers and text to speech gitu. Oke. Ini juga bentuk asistif teknologi. Kemudian closed caption atau subtitle ini sebetulnya juga termasuk asistif teknologi gitu.
Oke, kemudian Izin game developing Pak software and Anas, engine. Oh ya, nggih Pak, izin. Nggih, waktunya, saya nggih. chat nggih. Oh nggih, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Teja. Oke, game developing dan software engine, ya ini yang teman-teman harus pelajari. Hampir semua engine, ya itu based on C, ya itunya bahasa pemrogramannya. Ya, kalau di case saya tadi game yang saya kembangkan itu pakai C++ sama C Sharp. Ya, oke. Kemudian yang game yang engine yang ringan gitu ya, yang bisa dipakai dan open source itu ada Godot ini yang bisa teman-teman pakai. Dan ada Blender. Blender ini untuk bikin objek ya, bikin orangnya, bikin mobilnya, bikin bangunannya, bikin semuanya ini bisa dari Blender. Oke, kalau teman-teman mau bikin sendiri gitu misalkan. Kemudian yang sedikit enterprise ini ada dan Unity ini yang lebih apa namanya bagus gitu ya. Dia bisa cross platform development, mau teman-teman misalkan mau develop di Windows, di iOS, di apapun platformnya, di Unity ini bisa gitu. Kemudian Unity ini dia punya aset store gitu ya, mulai dari yang free hingga berbayar. Oke, kemudian ada Unreal Engine ini yang lebih naik lagi, yang ada lisensinya sepertinya ini. Ya saya sendiri juga nggak pernah pakai, ini lebih berat gitu ya. Tapi lebih bagus dan realistis hasilnya. Oke, kemudian ada CryEngine. Ya, CryEngine ini gratis ya, bisa, tapi juga hasilnya itu bagus sekali. Oke, kemudian ini tadi sudah sih. Nah, masalah yang umum terjadi di pengembangan game ya, yakni motion sickness gitu. Jadi orang itu bisa sampai apa namanya ketika pakai teknologi VR ya, atau bahkan pakai teknologi mobile phone, kalau kita terlalu lama scroll itu kadang kayak pengen muntah gitu. Ya itu istilahnya adalah motion sickness gitu. Nah, sehingga ketika kita mau mengembangkan sebuah sistem, kita juga harus mempertimbangkan nih, smooth movement, ya, hindari lompatan yang tiba-tiba, jadi transisinya kalau bisa halus. Kemudian field of view ini gunakan yang lebih luas, jadi point of view-nya yang luas, mengurangi latensi dan lag. Ya, jadi jeda antara input sama output hasil apa namanya di layarnya itu kalau bisa seakan tanpa jeda gitu ya. Oke. Kemudian di dalam gamenya kalau bisa beri visual cues, beri isyarat yang jelas seperti ya permukaan tanah yang stabil, referensi virtual misalkan mereka harus jalan ke kanan, ke kiri gitu ya, untuk seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir. Jadi aplikasi dari Serious Game seperti pertanyaan tadi yang di awal. Ya, untuk riset dan aplikasi using Serious Game for experimental studies gitu ya. Serious Game ini dapat menyediakan lingkungan terkontrol ya yang untuk menguji hipotesis dan mengumpulkan data seperti tadi bus simulator, Duolingo gitu ya. Itu sebetulnya bisa dipakai untuk riset gitu. Kemudian assessing behavior and decision making. Game ini sebetulnya juga dapat melacak tindakan, pilihan, dan reaksi pemain. Jadi misalkan tadi ada penelitian yang membuat aplikasi untuk baseball gitu. Kalau teman-teman mau uji misalkan untuk melacak tindakan, pilihan, dan reaksi pemain bola misalkan. Atau bahkan
permainan tradisional di Indonesia banyak gitu kan. Mulai dari gobak sodor, terus kemudian apa namanya, engklek, lompat tali atau yang lain sebetulnya bisa dibuat gitu, bisa dieksplorasi. Gitu. Oke, serius game ini dapat dirancang untuk menilai kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, pemecahan masalah, dan penalaran spasial. Oke, waktunya cukup singkat, sedikit saya skip yang itu tadi. Ini saya beri contoh saja untuk edukasi contohnya. Misalkan bikin market gitu ya untuk apa namanya studi K12 atau sampai tingkat sarjana gitu ya. Kemudian misalkan hands-on experience untuk praktikum apapun sebetulnya kita bisa bikin gitu ya. Sekedar praktikum misalkan untuk kimia ketika mencampurkan zat apa sampai campur zat apa gitu. Kan nggak ada yang rugi gitu ya. Maksudnya ketika orang praktikum pakai perangkat kimia beneran, ya ada cost yang harus dikeluarin untuk beli perangkatnya. Kemudian kalau meletus kita harus bersihin. Nah, di lingkungan virtual sebetulnya kita bisa bikin. Oke. Kemudian lingkungannya lebih terpersonalisasi gitu. Kalau misalkan kalau apa untuk praktikum kimia misalkan tadi satu perangkat praktikumnya bisa dipakai 3-4 orang gitu ya. Kalau pakai perangkat virtual bisa dipakai lebih dari satu orang gitu. Jadi satu orang satu alat gitu, nggak sharing gitu ya. Oke, kemudian training and simulation in professional education, mulai medical, hukum, penerbangan dan engineering gitu. Nah kemarin sempat ngobrol sama Bu Kiki ya, uh, bikin alat yang bisa untuk menyuntik pasien gitu, simulasi gitu, bisa sebetulnya ya. Mulai nyari pembuluh darah, nyari apa itu teman-teman simulasikan di bentuk virtual itu bisa sekali gitu. Banyak sekali sebetulnya yang bisa dieksplorasi dari virtual reality untuk melatih ahli bedah, perawat dan lain-lain gitu. Oke. Kemudian untuk hukum ini ya, misalkan menciptakan situasi pertekanan tinggi, misalkan ada scene pembunuhan gitu misalkan. Jadi menginvestigasi area gitu ya. Kemudian ini saya juga di beberapa seminar pernah lihat ada beberapa aplikasi untuk simulator pilot gitu ya dan lain-lain gitu. Oke, kemudian healthcare application gitu. Ini juga bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang tren juga di sini itu rehabilitasi. Ya, misalkan ada orang pasca operasi apa gitu, pasca operasi kaki misalkan mereka harus latihan jalan. Kemudian pasca operasi otak mereka harus mengingat pola dari bentuk kotak, bentuk apa gitu ya. Itu juga bisa dikembangkan sebetulnya. Ya, jadi untuk rehabilitasi misalkan pasca operasi, pasca kecelakaan atau pasca apa, jadi trennya ke arah sini memang. Penelitian berbasis media digital. Kemudian, nah ini cognitive training games for neurological disorder ya kayak autism, kemudian ADHD dan lain-lain, gitu ya. Sebetulnya mereka itu juga setara seperti kita. Mereka juga berhak untuk memanfaatkan teknologi berbasis digital gitu, ya. Oke, yang bisa mengimprove ingatan mereka gitu misalkan. Oke, ini untuk mental health intervention, ya, untuk terapi mental health gitu. Kita juga bisa bikin untuk mengurangi kecemasan, mengatasi depresi dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian untuk
military application ini juga banyak dikembangkan, misalkan yang pertama untuk combat training, misalkan untuk latihan menembak dan lain-lain gitu misalkan ya. Kemudian humanitarian aid mission untuk membantu apa namanya korban perang atau gimana gitu. Kemudian untuk emergency response, jadi untuk tim SAR gitu misalkan ketika ada kecelakaan apa, kalau kita nggak latihan di lingkungan virtual, kita latihan di apa namanya situasi aslinya itu akan sangat rumit gitu. Ya sebetulnya dengan lingkungan virtual ini kita bisa lakukan ya mulai realistic training, skenario planning gitu. Jadi misalkan ada di daerah konflik untuk menyalurkan bantuan kan susah gitu ya. Nah, dengan lingkungan virtual ini sebetulnya kita bisa membuat simulasi yang seperti ini. Itu emergency response, misalkan ada kebakaran, ada banjir, atau ada bencana alam. Ini kita bisa ciptakan skenario di gamenya, gitu ya. Jadi bagaimana kita nyelamatin orangnya, gitu. Jadi ketika banjir itu kita harus gimana, gitu. Sebagai tim penyelamatnya ya, atau sebagai korbannya juga bisa, gitu ya. Pelatihan kita bikin apa namanya aplikasi yang seperti ini. Oke, kemudian leisure and entertainment, ya ini biasanya untuk entertainment atau pariwisata, gitu ya. Jadi tidak terbatas pada penelitian, pendidikan dan pelatihan profesional, gitu ya. Ya, seperti oke, yang selanjutnya gamification of daily activities, gitu ya. Oke, untuk daily activity seperti fitness sama wellness ini aplikasi mobile seperti Fitbit, MyFitnessPal ini untuk kebugaran tubuh. Untuk financial management ada Mint, ada YNAB, kemudian learning seperti Duolingo, Babbel ini ya. Oke. Nah, ini untuk laser tadi sebetulnya ini sudah ada yang bikin gitu ya. Indonesian Virtual Tour ini. Ya. Jadi untuk laser activities seperti ini. Oke, ini terakhir beberapa referensi yang saya pakai untuk itu tadi bisa teman-teman akses nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Teja. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya yang saya sampaikan kepada Pak Henas. Teman-teman pasti sudah siap dengan pertanyaannya ya. Tanpa membuang waktu, ayo teman-teman, siapa yang mau tanya? Ini ada Mas Riko, ada Afriska. Ayo, Dias, Mas Dias. Ya, ayo dipersilahkan. Baik, Bapak, mohon izin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Andreas. Saya mahasiswa Gen 4 semester 8. Mohon izin bertanya, Bapak. Jadi, dalam kita membuat VR yang dapat diakses oleh banyak orang, khususnya di Indonesia sendiri, itu tantangan terbesarnya itu apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab atau dikumpulkan dulu Pak Teja? Langsung aja ya. Enggak Pak, langsung mohon. Oke, ya tantangan terbesarnya kita di Indonesia itu adalah cost pasti. Ya, perangkat VR sendiri juga nggak murah gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya ada beberapa alternatif ya. Alternatif yang pertama itu VR yang kita buat itu berbentuk desktop sehingga minimal orang yang punya komputer saja atau laptop saja itu bisa pakai ya untuk mengatasi tantangannya. Yang kedua, kita bisa pakai Google Cardboard. Jadi teman-teman kayak apa namanya ada, silakan googling sendiri Google Cardboard, di-download, di-print, taruh kardus, kita potong sendiri gitu ya.
Kemudian perangkat yang dipakai itu adalah perangkat HP, ya untuk Google Cardboard itu, yaitu salah satu cara untuk mengatasinya, gitu. Jadi tentu saja permasalahan utamanya adalah cost, karena perangkat VR sendiri nggak murah yang pertama, terus juga kalau kita punya untuk pribadi pun nggak akan 100% termanfaatkan dengan baik gitu. Tapi ada beberapa alternatif seperti itu tadi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Dipersilakan teman-teman, Mbak Diva. Kita punya ini Pak Anas, Google eh, Student Ambassador. Ada 2 orang, ada Mbak Diva, ada Oke, Mas Mardiansyah, begitu. oke, Ada siap. pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau dari saya, Pak, boleh nggak Pak saya bertanya? Boleh saja Bu, monggo. Iya, Pak. Perkenalkan Pak Hana, saya Kiki. Saya merupakan salah satu dosen di informatika. Gini, Pak. Jadi teman-teman informatika itu tahun lalu itu sudah mengadakan lomba UI UX tingkat universitas nasional gitu ya. Lalu mereka juga sering mengikuti lomba UI UX. Apakah ada saran untuk teman-teman mahasiswa di sini, mengingat banyak yang sering mengikuti lomba UI UX, namun itu cenderung membuat desainnya ini berdasarkan persepsi pribadi aja, Pak. Boleh nggak sih, Pak, kalau kita bikin desain tapi persepsi sendiri aja, gitu? Boleh, saya jawab. Mungkin bisa Boleh. kasih Iya. saran-saran ke teman-teman Nah, gitu. oke, baik. Mostly dari yang beberapa aplikasi yang saya develop tadi, yang videonya saya sampaikan, itu mostly dari persepsi pribadi. Nah, tapi ketika teman-teman membuat dari persepsi pribadi, itu ada protokolnya, ada rambu-rambunya. Jadi nggak boleh, ketika itu persepsi pribadi, nggak boleh kalau bahasa Jawanya sakar PDW gitu. Ya. Nah, protokolnya itu adalah tadi sempat saya sampaikan user centered design, tapi kita harus patuh yang namanya universal design. Iya, jadi ada protokol yang namanya universal design. Kita harus patuh di protokol itu gitu. Jadi persepsi sendiri, tetapi pakai universal. Bentar, agak lupa saya. Universal design principle. Sorry. Jadi ada protokolnya. Jadi ke satu itu gimana, kedua gimana, ketiga gimana. Itu nggak apa-apa kalau pakai persepsi pribadi. Berarti tetap Gitu. ada Nah, rambu-rambu yang itu harus yang dipatuhi gitu ya, Pak ya? tetap. Nah, itu yang pertama, pakai prinsip universal design principle. Yang kedua, kita harus benar-benar open minded gitu. Syaratnya itu. Open minded ini kita apa ya? Sebagai memposisikan diri sebagai persona. Itu yang sulit biasanya. Jadi tetap boleh, tapi sulit. Ya. Sebagai persona, misalkan saya memposisikan diri sebagai dokter gitu untuk saya mau bikin aplikasi untuk memperbaiki gigi, dokter gigi gitu. Kira-kira pola pikir dokter gigi ini gimana? Ini yang sulit gitu. Jadi ketika itu sulit, biasanya yang dilakukan itu mendatangi ya expertnya langsung, dokter giginya langsung gitu. Oh, kira-kira kalau bikin aplikasi itu kayak apa? Saya mau bikin jarum suntik nih, misalkan. Apakah harus sama dimensinya? Apakah harus sama ukurannya? Gitu. Jadi detailnya itu harus benar-benar dipersonakan, gitu. Gitu. Yang sulit itu sih kalau untuk UI UX ya. Jadi mulai universal design sama membentuk persona.
gitu. Nah, kadang Baik. ya knowledge kita kan juga nggak sedetail sama knowledge target sasaran pengguna kita gitu. Jadi ya yang paling baik metodenya adalah itu tadi pakai referral design atau memang kita mendatangi target user gitu. Baik, mungkin itu bisa dicatat teman-teman mahasiswa ya, soalnya kebanyakan mereka membuat desainnya itu sesuai persepsi sendiri gitu. Iya, Mungkin tadi kan Pak Hana sudah menjelaskan mengenai studi literatur ya, pakai iya, LLR untuk menggali kebutuhan betul. berdasarkan literatur. Nah, sepertinya itu yang belum dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di sini, Iya. Pak. Gitu. Jadi ya ada Nah, banyak ya cara ya itu biar eh, kita bisa eh, membuat desain. jangan males baca, dah itu ya nyari baca gitu. Jadi kalau memang kita susah untuk nyari expertnya, ya kita cari, mesti ada literaturnya. Iya, jangan males baca gitu. Oke, Pesan. oke, Pak Oke, oke, Hanes, sepertinya sekian dari saya. Terima oke. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Kiki. Kesempatan terakhir mungkin. Halo. Saya boleh tanya nggak Pak Teja? Oh, monggo Pak, Monggo, monggo. Pak. Aduh, mohon maaf ini. Saya soalnya sebenarnya orang awam ini Pak. Tapi saya hanya Nggak apa-apa, Pak. cuma tadi beberapa ada yang menarik dan beberapa ada yang inilah gitu. Saya cuma pengen tahu, terutama dengan apa Bapak sendirilah. Mohon maaf Pak. Nggih, nggak Ini apa-apa, Pak. kalau boleh berbagi pengalaman nih Pak. Sebenarnya Nggih. apa sih Pak momen yang membuat Bapak yakin untuk mendalami bidang ini apa virtual reality Pak ya? Virtual Iya, reality yang sampai istilahnya level riset apa internasional lah gitu. Kalau saya lihat tadi saya menyimak ya Pak. nggih. Ini mohon maaf ini tentang sedikit pribadi ya. Tapi barangkali Nggak siapa apa-apa, tahu Pak. malah Nggak bisa apa-apa. memotivasi Nah, nggih. adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi intinya eh, kenapa kok Bapak sampai istilahnya ini gitu ya tertarik tentang itu. Kemudian eh, kira-kira ini kalau misalnya eh, apa ya keterampilan atau kebiasaan apa yang menurut Bapak ya yang paling penting eh, untuk mulai dibangun bagi para mahasiswa sejak sekarang agar suatu saat nanti gitu ya mampu bersaing dan percaya diri di dunia teknologi global. Ya Nggih. khususnya di bidang tadi apa virtual reality dan teknologi imersif ya apa tadi saya kurang Iya, nyatet tapi agak kurang begitu iya mendengar hampir dan kurang semua paham mohon maaf digital karena teknologi. Nggih, nggak basic apa-apa, Pak. saya yang berbeda Pak. Nggih. Kira-kira itu kemudian yang terakhir nih Pak Nggih, terakhir ya monggo. terakhir kaitannya dengan kampus kami sendiri ya Pak ya. Nggih. Menurut Bapak, di tengah perkembangan teknologi virtual reality ini, yang ya saya kurang begitu paham ya, tapi bagaimana ITSK sebaiknya mempersiapkan diri ya, agar ekosistem pembelajaran di mahasiswa ini mampu mengikuti perkembangan teknologi. Saya rasa itu Pak, yang mungkin bisa bermanfaat bagi kemanusiaan dan Nggih. kebutuhan masyarakat. Karena tadi saya lihat Bapak memaparkan tentang untuk dunia kesehatan, dunia militer. Sebenarnya saya tertarik itu, tapi karena terbatasnya waktu, ya mungkin sekedar say hello gini lah Pak. Mohon maaf Nggih, nggak apa-apa. sebelumnya. Nggih, Pak. Terima kasih Pak narasumber. Mohon maaf. Ngapunten. Siap. Nggih, baik Pak Dekan. Terima kasih banyak pertanyaannya. Saya jawab urut ya Pak. Yang pertama dasar gitu. Eh, ya ini persepsi pribadi banget ya Pak. Jadi Ngapunten guys. ketika saya dulu riset gitu, mulai riset, mulai apa namanya bikin aplikasi ini itu gitu. Eh, Trennya itu bahkan hingga sekarang itu AI center gitu. Jadi faktor manusianya itu semakin ditinggalkan gitu. Padahal eh, sebuah aplikasi yang atau sebuah sistem yang bermanfaat itu adalah aplikasi yang bisa dipakai banyak orang gitu. Iya, humanis Nah, berdampak bagi yang masyarakat. humanis, Iya, betul. Jadi humanis nggak ya. hanya teknologi center, ya, nggak hanya berlomba-lomba untuk
peningkatan teknologi sampai puncak sampai apa gitu. Tapi saya malah mikirnya ini kok orang-orang mikirnya pada ningkatin teknologinya, tapi kebermanfaatannya ke masyarakat atau ke orang yang berdampak langsung itu kurang gitu. Nah, makanya saya beralih ke bidang ini gitu. Sebetulnya bidang saya dulu itu apa ya ada AI-nya gitu Pak. Pasti ada AI-nya dan di bidang perangkat keras saja gitu. Tapi ke arah semakin ke sini kok apa namanya faktor human-nya ini ditinggalkan padahal salah satu aktor utama pada sebuah sistem berbasis digital itu ya orang gitu. Gitu. Nah, kebetulan kalau VR itu hanya objek saja, Pak, untuk riset. Makanya dari tadi saya tekankan, nggak harus VR, tapi semua sistem yang berbasis multimedia digital itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi kalau VR itu cost-nya terlalu tinggi, ya mungkin ketika kita develop aplikasi ya bisa pakai desktop atau komputer biasa atau berbasis mobile yang hampir bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Mekaten, Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kebiasaan. Nah, ini saya sendiri juga bingung, Pak, kebiasaan apa gitu. Karena kebiasaan saya sendiri eh, eh, yang biasanya dapat memicu apa namanya imajinasi saya itu nonton film Ya. malah. Nonton film science fiction gitu. Kan kadang mereka imajinasinya lebih jauh dari kita. Nah, ketika saya ngelihat kayak Iron Man misalkan, nah mereka si siapa Tony Stark itu bikin mixed reality antara dia yang berinteraksi dengan komputer gitu misalkan. Nah, jadi di film-film science fiction ini apa namanya mereka itu kadang imajinasinya itu terlampau jauh. Nah, itu kadang yang apa menggelitik saya untuk nyari akar masalahnya atau nyari bagaimana arah pengembangannya ke sana. Itu sih sebetulnya. Jadi enggak yang harus baca ini apa enggak, saya malah malah apa ke triggernya itu ketika nonton gitu, Pak. Ngaten. Ya. Terus yang terakhir ini ekosistem. Tuh, bagaimana Ya. ya, Pak? Saya sendiri juga nggak tahu detailnya di sana gimana gitu. Hmm. Jadi Maksudnya, eh, ya. nggih. Jadi gimana, Pak? Yang terakhir terkait ekosistem tadi. Gimana, Pak? Yang maksud jenengan tadi Oh, yang oh, untuk maksud ekosistem itu pertanyaan saya dari kurang. yang saya Nggih, sampaikan, G. nggih, Maksudnya maksud kan pertanyaannya. gini, tadi kan Bapak mencoba menjelaskan bahwa VR ini bisa digunakan untuk kepentingan medis dan militer Nggih. segala macam. Nah, Nggih, kaitannya betul. dengan perguruan tinggi kita ini, bagaimana mempersiapkan ekosistem pembelajarannya agar maksudnya tidak hanya mampu mengikuti teknologi, tapi juga mampu yang menjadi inovator yang tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat tadi itu loh. Karena kan ya itu tadi yang Nggih. humanis, yang maksudnya itu tetap Nggih. apa ya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di era yang sekarang kan bisa salah guna itu soalnya kalau Nggih, nggak betul, Pak. benar-benar Betul. gitu maksud kami siap. Betul. Jadi kalau dari saya, maksudnya persepsi personal itu, eh, nah kalau saya banyak lihat, mostly di berbagai perguruan tinggi, untuk anak informatika sendiri Ya, kecenderungannya itu mereka itu bekerjanya sendiri-sendiri, interaksi ya sosialnya kurang. kurang. Nah, itu, nah itu juga yang salah satu yang menggelitik saya gitu karena interaksi sosialnya anak-anak informatika ini kurang. Eh, ya kita perbanyak interaksi sosial dengan bidang ilmu yang lain gitu. Misalkan kalau ada apa namanya punya teman dari prodi lain, misalkan keperawatan, kedokteran atau yang lain itu ya saling ngobrol, saling sharing gitu itu kan membuka peluang-peluang
baru untuk teman-teman ini sebetulnya gitu. Gitu, Pak. Nah, salah satunya tadi yang tadi riset saya sendiri yang ada museum dan Ya. lain-lain gitu. Itu sebetulnya supervisor saya di sini itu Kidal, Pak. Gitu. Nah, dulu ya sempat sharing sama beliau karena itu kalau masuk ke minimarket itu mesti bingung. Soalnya beliau bertangan kanan kiri proses di otaknya itu beda sama orang bertangan kanan gini 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 gini. Akhirnya itu yang jadi salah satu topik riset saya tadi. Gitu. Jadi banyak ya kadang ide itu kan juga lahir dari apa interaksi dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan di luar kebiasaannya orang umum. Ngeten. Jadi nggak yang hanya menyendiri, main game, nonton apa sendiri ya interaksi sosialnya itu mungkin dari teman-teman yang apa namanya perlu dilakukan lebih itu mungkin. Oke, Baik, ngeten. matur nuwun lah penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Mohon maaf Punten kalau mengganggu ada yang kurang menyela berkenan, Pak. menyela Nggak apa-apa, Pak. perkuliahannya ini. Siap. Sudah nggak ada Terima, kuliah kok. Oh, terima kasih ya. Pak Dekan. Eh, saya sangat senang sekali dan ucapkan terima kasih Pak Dekan ikut sampai di akhir sesi ini. Aduh, Tadi sampai terima break kasih Pak. sebentar, kamar mandi. Ya, terima kasih sekali. Iya, iya. eh Pak Anas, Nggih, atas materinya juga saya ucapkan banyak terima kasih. Saya punya tugas, diberi tugas untuk membuat kesimpulan. nggih, monggo, Pak. Nah, ini. Nggih. Jadi saya yang nyatet bukan mahasiswanya kayaknya. Padahal teman-teman mahasiswa kalau pas kuliah saya ini sangat senang karena ini teknologi yang bisa dimainkan sebenarnya. Nggih, Oke, baik teman-teman semuanya, eh, dari sekian banyak eh, materi yang disampaikan Pak Anas itu sebenarnya terfokus pada tiga hal. Satu, eh, human computer interaction. Dua, input proses output karena di dalam human computer interaction di khususnya di virtual apa namanya? Virtual reality itu ada input berupa dari indera, baik mata, wajah, tangan, dan lain sebagainya. Kemudian inputnya itu ditangkap oleh sensor. Tadi kebetulan yang didemokan adalah sensor kamera, begitu ya. Kemudian diproses, kemudian di output sehingga menghasilkan banyak. Tadi contohnya evaluasi begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah user experience, begitu. Jadi eh, virtual reality itu kan sederhananya menciptakan dunia nyata di dalam dunia virtual. Artinya, kalau mau disebut itu nyata sesuai dengan lingkungan nyata, maka experience yang dihadirkan di dalam teknologi virtual itu eh, harus berdasarkan kenyataan, bukan kemudian tadi soal pertanyaannya Bu Kiki persepsi individu, bukan. Tapi memang ini hasil hasil riset, hasil pendekatan dengan dunia nyata begitu. Jadi sudah pernah kita sampaikan di dalam kuliah interaksi manusia dan komputer ketiga dan pengantar teknologi informasi terkait ketiga hal penting ini. Selanjutnya teman-teman harapan kami sebagai dosen mahasiswa itu bisa mengembangkan terhadap keilmuan di perkuliahan, terhadap keilmuan yang disampaikan oleh Bapak narasumber hari ini. Kira-kira apa berikutnya, next-nya begitu yang bisa dikembangkan dari bidang virtual reality. Sebagai info Pak Dekan, Pak Hanas, kita ya. sudah punya banyak hak cipta terkait virtual reality. Kita sudah membangun virtual lab-nya ITSK. Jadi semua lab yang di prodi-prodi lain bahkan di se-ITSK ini sudah kita buat virtual reality-nya. Ada laboratorium anestesi, laboratorium akupuntur, informatika pasti, keperawatan dan lain-lain sudah kita buat begitu. Virtual reality tour-nya kampus sudah kita buat begitu. Bahkan sudah ada legalitas hak cipta begitu. Nah, Hmm. berikutnya dikembangkan apalagi teman-teman. Nah, itu dari hasil Pak Hanas hari ini bisa saling menguatkan dan menginspirasi teman-teman di next semester begitu ya.
Mungkin itu kesimpulan dari saya, Pak Hanas. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari saya akan saya sampaikan kembali ke MC yang bertugas. Terima kasih sekali. Eh, Mungkin next akan saya japri untuk mungkin ada kolaborasi Monggo, riset monggo. agar Prodi Heeh. ada juga kolaborasi riset dengan dunia internasional, afiliasi internasional begitu. Nggih, monggo. Terima kasih banyak. Nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi dari saya sebentar. Kalau Nggih, Panas, teman-teman monggo. Boleh, Pak. mahasiswa Monggo. mau tanya via email, silahkan ya. Maksudnya nggak usah sungkan atau apa. Akan saya coba sebisa mungkin saya respon. Gitu. Nggih. Gitu. Oke, Jadi terima nggak usah kasih. takut kalau mau mengirimkan email. Oke, oke. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Almira. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahyu Teja Kusuma selaku moderator yang telah memandu jalannya kegiatan dengan baik. Dan terima Pak M. Hanats Hanafi Ihsan, SSTMT atas materi yang telah disampaikan dengan sangat jelas dan bermanfaat. Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita menutup acara, kami akan mengabadikan momen berharga ini dalam sebuah sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk tetap berada di layar dan bersiap untuk pengambilan foto. Kepada Bapak, Ibu narasumber, pimpinan dan seluruh peserta, mari kita ambil posisi terbaik, senyum terbaik. Mohon untuk sesi dokumentasi mungkin bisa dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam sesi dokumentasi. Sekalian penutup dari ajatkan doa bersama sebagai wujud syukur atas kelancaran dan keberkahan acara ini. Doa akan dipandu oleh Saudari Helbi LCC. Kepada Saudari Helbi LCC, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan, pada hari ini marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bagi hadirin yang beragama Islam, doa akan dipimpin menurut ajaran Islam. Bagi hadirin yang non-muslim, dipersilakan untuk menyesuaikan dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan kuliah tamu dengan lancar, tertib dan penuh manfaat. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah kami peroleh pada kegiatan kuliah tamu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada narasumber kami, para dosen, panitia, dan seluruh peserta kegiatan ini. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan dan kekurangan kami selama berlangsungnya kegiatan ini. Sebagai penutup kegiatan ini, kami mohon kepadamu, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, dan jangan Engkau jadikan perpisahan kami sebagai perpisahan yang sia-sia. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi qabulillahi al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Helbi yang telah memimpin doa dengan khusyuk. Hadirin yang kita hormati, dengan telah dilaksanakannya seluruh rangkaian acara kuliah tamu dengan tema Skill Development dalam mengembangkan virtual reality, secara resmi akan kita nyatakan selesai dan ditutup. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Bapak Kaprodi atas sambutan dan dukungan yang luar biasa, Bapak M. Hanas Hanafi Iksan, SST MT sebagai narasumber yang sangat inspiratif, seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, dan seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasi yang luar biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dapat kita amalkan dan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan dunia teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Almira Terima kasih ya presentasi. semua yang hadir. Terima kasih yang Matur suwun Pak Dekan. selamat Nggih. istirahat. Nggih, sami-sami. Matur nuwun juga tambah ilmu. Kasih semuanya. Matur Untuk nuwun. teman-teman, tolong jangan live dulu. Habis ini Mas Ali minta tolong tampilkan ini ya, absensinya ya, barcode presensinya. Ya. Oke, jadi tugas teman-teman di sini habis ini tolong Saya isi mohon izin presensi live telah dulu, nggih. mengikuti kuliah tamu. Oh, Nggih, monggo Nggih. Pak matur Hanas, nuwun. nggih. Terima Terima kasih. kasih, matur Nggih. Matur nuwun. nuwun. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Sampai Assalamualaikum. jumpa, Terima Pak. kasih Waalaikumsalam. banyak. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu nanti. Ada Amin. Terus, Ya. terus Pak, Nggih. lancar. Assalamualaikum. Nggih. Saya juga waalaikumsalam. Iya, Pak Waalaikumsalam Dekan. Pak Dekan. Terima Matur kasih. nuwun. Assalamualaikum. Nuwun. Sami. Oke, teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk melakukan presensi melalui barcode ini ya. Sepertinya tadi Mbak Almira terlupa. Tolong diisi sebagai bukti kalian telah mengikuti kuliah tamu. Oke. Oke, jika sudah melakukan presensi bisa leave ya.